Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin inilah kalimat yang tepat untuk menggambarkan talenta anak-anak selebriti berikut ini. Serupa dengan orang tuanya, siapa saja deretan anak artis yang mengikuti jejak ayah maupun ibunya. Pertama, mulai dari Putri Ruben Onsu dan Sarwenda, Thalia Putri Onsu. Ya, anak berusia 6 tahun yang satu ini memang kerap menampilkan sejuta kejutan. Salah satunya, rupanya ia pandai bernyanyi. Penuh percaya diri, tentu siapapun menduga bakat tersebut diturunkan oleh sang ibu Sarwenda. Pasalnya dulu Wenda merupakan seorang penyanyi, salah satu personil dari girl band Cherry Belle. Untuk pesona lewat lagu Mandarin, inilah potret Thalia saat bernyanyi. Iya, senang sih. Ya senang banget ya karena bisa tetap bisa memberikan karya. Melihat potensi luar biasa dalam diri Thalia, sontak dukungan diberikan secara penuh oleh keluarga besar. Terlihat saat Thalia jalani proses rekaman video klip miliknya, Onyo sang kakak pun langsung turun tangan untuk mengarahkan vokal Thalia. Tak hanya itu, Oma serta Bunda Sarwenda pun turut ambil andil agar putri tercinta makin bersemangat. Benar saja, meskipun harus mengulang beberapa kali, semuanya menjadi kagum. Thalia tidak sedikit pun mengeluh dan tetap melanjutkan kegiatan rekaman penuh ceria. Tak heran, Ruben Onsu pun turut mengutarakan kekagumannya pada putrinya yang kian pandai bernyanyi. Selalu berdoa setiap waktu, ayah bunda akan ada hingga ku dewasa. Oh, ya oke. Aku senang. It's okay. Semangat, Ci. Semangat, Cici. Princessku. I love you. Ya, kagumnya adalah dia nggak lelah ya. Artis yang mengikuti jejak orang tua selanjutnya ada nama Arsy Hermansyah. Ya, mengikuti jejak orang tuanya. Siapa sangka banyak yang terpukau kalau melihat Arsy bernyanyi. Persis seperti kedua orang tuanya, Anang dan Ashanty, Arsy pun bernyanyi begitu menghayati dan penuh percaya diri. Mulai dari menyanyikan lagu religi, berlanjut dengan pembuatan video klip cover lagu Mother, pesona Arsy begitu terpancar. Apalagi ia tidak malu sedikit pun meski harus dilihat oleh banyak orang. Memperlihatkan bakatnya sebagai penyanyi terkenal sudah nampak. Tidak heran, Ashanty pun begitu antusias mengajarkan banyak hal untuk putrinya itu. Tuai pujian dari masyarakat, inilah potret bakat hebat Arsy ketika bernyanyi. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aku juga shock juga tadinya karena nggak kepikir sama sekali kalau dia akan bisa kayak begitu. Ternyata alhamdulillah dia benar-benar nyanyi dengan bagus, dianya juga pede, dianya juga benar-benar kayak beda deh. Jadi aku juga ngeliatnya kayak bangga banget tuh anak ini bisa hai semuanya, terus terakhirnya dia kayak makasih gitu. Seneng banget, udah auranya udah berasa, udah ngeliat gini. Makanya aku bilang tadi kan, aku tuh bangga banget karena pede dia yang pertama, percaya dirinya. Aku dari kecil ngajarin dia untuk punya totalitas dari masih kecil. Sejak dini sudah melihat bakat suara Arsy yang begitu merasuk hingga ke hati. Rupanya di balik itu semua ada dukungan penuh totalitas dari Ashanty. Tak ingin bakat putrinya sia-sia, ia pun lantas menggait guru vokal privat untuk Arsy. Bangga bisa melihat perkembangan putrinya dengan begitu pesat. Ashanty pun tidak kunjung henti mengucap syukur. Seketika, ia pun teringat di mana dirinya ingin jadi penyanyi kala itu.
pernah dilarang orang tua untuk berkarir dalam dunia tarik suara. Kini, Ashanti pun ingin Arsy tumbuh sesuai dengan potensinya. Inilah dukungan Ashanti sebagai seorang ibu untuk putri tercintanya, Arsy Hermansyah. Kayaknya jiwa dia emang udah penyanyi ya gitu. Aku bilang, aduh beruntung Arsy dari kecil gini udah bisa dapat support dari orang tua, dari keluarga. Dulu kita mau nyanyi kayaknya kan, kalau aku pribadi ya pengen banget nyanyi dimulai dari SMP, SMA sih pasti udah waduh. Aku nyanyi juga SMA aja ngeband bisa dimarahin sama papaku. Sampai gede kan gak jadi penyanyi, akhirnya baru udah telat lah gitu. Tapi kalau dimulai dari Arsy tuh bisa kuat, bisa hebat karena support dan latihan dan lain-lain tuh kan bikin dia jadi lebih hebat gitu. Lahir dari pasangan penyanyi, tentu sejak kecil Arsy sudah terbiasa mendengar orang tuanya bernyanyi. Tak heran jika suatu saat Arsy ingin menjadi seorang penyanyi. Masih teringat di bulan April lalu, momen Arsy bernyanyi yang diunggah di kanal video keluarga A6 sempat viral hingga mencapai trending 1. Sontak, ini pun menjadi sebuah bukti bahwa kepiawaian Arsy dalam bernyanyi tidaklah main-main. Akui sejak kecil termotivasi ingin menjadi seorang penyanyi. Seketika rasa kagum Ashanti kepada putrinya begitu membekas di sanubari. Arsy pun ingin menjadi penyanyi top tanah air. Arsy emang suka nyanyi. Arsy biasa nyanyi. Ya, nyanyi. Apa lupa? Kan itu dulu Arsy. Arsy pengen banget jadi penyanyi. Tapi aku balik lagi bilang sama dia, cita-cita kamu apa? Kalau emang kamu mau jadi penyanyi ya kamu tekuni itu, kamu nyanyi yang bener, latihan yang bener, yang bagus gitu. Tapi ya digelutin sampai besar gitu. Jangan cuma nanti terkenalnya penyanyi cilik aja kan. Semuanya sampai besar kan jadi penyanyi ya? Iya. Gitu. Selanjutnya, potret anak artis yang ikuti jejak orang tua adalah Gempita Nora Marten. Putri dari pernikahan Gading Marten dan Gisela Anastasia, rupanya telah menunjukkan sejuta talenta yang luar biasa. Salah satunya yang begitu membara ialah kepiawaiannya dengan cepat bisa menghafalkan sebuah lirik lagu. Ya, siapa sangka di usianya yang masih 7 tahun, kehebatan Gempi dalam bernyanyi tidak diragukan lagi. Beberapa kali tampil di depan publik dengan membawakan ragam lagu, mulai dari bahasa Indonesia hingga bahasa Inggris. Rupanya campur tangan Gisel menjadi salah satu alasan utama. Terungkap, Gempi sendiri memang begitu piawai mempelajari hal-hal terkait seni tarik suara. Sekarang kita mau masuk di geleng Gisel Gempi Challenge. Coba geleng-geleng. Iya, dia ngapalin lagu lumayan cepet, bahasa gitu. Ngafal, dia emang anak ngafal. Jadi dia performance kemarin juga aku seneng banget, terharu ngelihatnya ya, anak di depan. Ternyata dia mau, kalau di rumah dipakein apa-apa susahnya ampun. Tapi kalau di sekolah ternyata udah ketemu teman-temannya yang lain pakai kostum, dia mau pakai kostum. Terus kayak tadi dia mulai kelas balet pertama, les nih. Ternyata aku udah mikirnya bakal nangis nih pasti nih, apa nih pasti nih. Ternyata bisa ikutin, sok-sokan, stretching lah apa. Ya walaupun ngaco-ngaco dikit, tapi yang penting hari pertama udah berani gitu sih, aku udah senang sekali. Akhirnya mau nggak mau kayak begini ya, jadi sedikit-sedikit banyak ya diasah aja sih, bukan ngajarin ya, tapi lebih diripit-ripit lagi di dekat telinga dia supaya dia lebih familiar, karena dia anaknya kan kayak spons, nyerapnya cepet banget.
Bukan hanya satu kali, Gempi memang kerap terlihat asyik sendiri ketika bernyanyi. Salah satunya yang paling viral ialah ketika ia menyanyikan lagu Location Unknown yang dibawakan oleh Hoon. Diunggah melalui akun media sosial miliknya. Siapa sangka aksi Gempi pun menjadi viral hingga menuai pujian langsung dari penyanyi aslinya. Alhasil, saat Hoon menggelar konser di Jakarta, tepatnya November 2019 silam, siapa sangka Gempi pun diundang tampil bersama. Dalam waktu yang singkat, Gempi yang awalnya malu-malu berangsur percaya diri menjadi mau. Bahkan ia pun tampak bahagia ketika bernyanyi, apalagi bertemu langsung dengan sang idola. Inilah momen saat Gempi duet dengan Hoon dengan raut wajah gembira. Karena kamu nyanyiin lagu mereka yang judulnya apa? Location. Location Unknown. Lucunya adalah saya kan direct message sama Honenya gitu ya. The funny thing adalah ini lagu sedih tapi kita jadi seneng. Maksudnya jadi senang gitu, kayak kita suka sama artis terus kita bisa ngobrol bareng kan jadinya senang gitu. Maksudnya liriknya memang sedih banget, tapi memang kadang-kadang memang saya suka banget tipe-tipe lagu kayak begitu gitu. Jadi kadang udah tahu suka lagunya terus baru ngecek, oh ternyata liriknya kayak begini kok, dalam banget gitu. Jadi ya saya sih cuma suka aja. Jadi dari kemarin sampai hari ini masih rame di Instagram saya gara-gara Gempi itu masih rame, masih orang-orang jadi posting lagunya itu. Memang lagu itu lagu kesukaan saya. Itu dia juga mungkin kaget jadi viral, terus mungkin jadi follower jadi juga pasti nambah, tahu kan netizen Indonesia kan kalau nyerbu. Terus di YouTube-nya dia juga jadi rame banget kemarin tuh, dari sebelum Gempi ada itu tuh 6 jutaan kalau nggak salah. Kemarin 8 juta tuh yang nonton YouTube-nya. Melihat potensi Gempi yang persis seperti ibunya, tentu publik pun dibuat bertanya-tanya. Melirik masa depan Gempita Nora Marten, benarkah Gempi sempat berkata pada orang tuanya bercita-cita sebagai penyanyi? Itu faktor Gempi, bukan faktor saya ya, bener ya. The power of Gempi. Jadi dia seneng lah, maksudnya kalau saya sih suka karya-karyanya, saya suka banget lagu-lagunya dan ternyata terus bisa berinteraksi sama mereka, seneng. Filter sendiri. Tapi kayak misalnya Gem mau nyanyi nggak, karena dia suka nyanyi, mau ayo gitu. Jadi bener-bener kita ngebebasin Gempi maunya apa gitu. Kayak misalnya sekarang udah mulai les piano, suka nggak? Suka, ayo, siapa tahu nanti emang bener bakatnya ke situ. Enggak sih, enggak, karena dia nyanyi sendiri sebenarnya memang hobi, mungkin semua anak juga suka nyanyi, tapi kalau brilian banget sebenarnya juga enggak juga gitu. Maksudnya nyanyinya normal aja kayak anak-anak biasa. Ya dia kelebihannya cepat menghafal, tapi nyanyi nada mah masih ada yang miss apa segala macam. Tapi aku juga dulu ya pasti begitu. Seingatku dulu malah udah lebih matang aku seumur dia dulu emang nyanyi. Cuman kalau mau memang bisa diasah, pastilah, semua kan bisa diasah. Cuman dia sendiri ditanyain mau jadi penyanyi, kadang iya kadang enggak gitu, lebih senang jadi teacher, scientist, apa yang gitu-gitu. Ya kan kita support aja. Nanti ternyata dia senang yang nyanyi ya nyanyi. Anak artis berikutnya yang digadang-gadang mengikuti jejak orang tua terlintas nama Putri Krisdayanti, yakni Amora. Ya, putri dari pasangan Kade dan Raul Lemos sudah tidak diragukan lagi perihal tarik suara. Bahkan ketika ditantang berduet dengan sang ibunda, ia pun penuh percaya diri untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Beberapa kali tampil di depan publik, siapa sangka Amora kian bahagia mendapatkan sambutan penonton yang begitu meriah. Tak heran melihat potensi putrinya yang luar biasa
Kade pun tidak main-main dan langsung menggait guru vokal pribadi untuk Amora. Akui bukan dirinya yang mengasah bakat tersebut, alasan apakah yang membuat Kade tak dampingi putrinya mengasah bakat dalam bernyanyi? Makanya kalau saya bilang bakat itu rahasia, karena memang bakat itu memang benar-benar ya kuasa Allah aja. Kalau orang tua kan hanya memberikan sarana aja. Tapi saya terus terang, saya bukan tipe pengajar, ya kan, harus penuh kesabaran. Dan saya ucapkan terima kasih untuk guru vokalnya ya, Miss Pipit yang udah dari 4 tahun itu telaten ngajarin Amora. Karena nggak semua orang tua punya capability untuk bisa melatih anak. Ya namanya orang tua kan hanya bisa memberi sarana ya. Kalau dukungan jelas 1000%. Kalau sarana itu dengan memilihkan dengan siapa dia pantas untuk melatih. Terus ya saya senang aja ya anak ini punya apa ya, magnet lah, artinya nggak pernah saya ojok-ojok ujuk-ujuk gitu, latihan dengan hasil yang cukup lama 6 tahun. Kalau dia punya suara yang khas dan karakternya bagus dan bisa diterima dengan selera pasar sekarang, artinya masyarakat juga yang menilai. Jadi ya senang. Iya, kalau ini kan teknik vokal itu terus diasah, dia akan jadi jauh lebih matang bila ini akan menjadi satu modal untuk dia bisa eksis di industri ya, kita lihat ya, karena kan industri sekarang lagu anak nggak usah. Menjadi salah satu anggota dari 3 diva, tentu awalnya publik pun pasti menebak kepiawaian Amora mengolah suara pasti karena diajari oleh orang tuanya. Namun rupanya sosok yang tidak terduga menjadi awal mulanya terkuaknya bakat luar biasa Amora. Ya, 2 sahabat dari Krisdayanti yakni Titi DJ dan Ruth Sahanaya rupanya menjadi awal mula Amora untuk terjun ke dunia tarik suara. Benarkah Titi DJ dan Ruth adalah guru Amora? Jadi saya berterima kasih kepada Titi DJ dan juga Ruth Sahanaya, karena tanpa dorongan dari Titi DJ dan Ruth Sahanaya untuk saya bisa fokus seriusin Amora berlatih, pasti saya juga agak nggak kepegang lah. Kupingnya tuh tajam tahu, Kade Amora ini berbakat sekali, jadi lesin deh, seriusin deh gitu. Jadi Tentu, kesuksesan Krisdayanti bersama 3 diva sudah tidak diragukan lagi. Apalagi melihat kehebatan Amora sejak dini, banyak yang menilai jika Amora bisa menjadi bintang besar seperti sang bunda. Secara mengejutkan, ungkap cita-citanya di masa depan. Amora pun mengatakan hal yang tidak terduga. Benarkah Amora ingin menjadi penyanyi dan meraih puncak kesuksesan seperti ibunya? pengen nggak sih seperti ini, seperti Mami, jadi the next diva gitu? Amora? Iya, aku juga mau jadi dokter. Oh, menjadi dokter. Kenapa? Nggak tahu sih, aku cuma ikutin Mami sama Dedi aja. Dan ya. Trainingnya dia sekolah akademis lah, dia pengen jadi dokter, Dedinya juga pengen dia jadi dokter. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik sesuai dengan Gusti Allah atur. Emang seperti apa sih keinginan sendiri? Soalnya sering ikut di belakang panggung minta mic yang sama. Jadi nggak mau mic yang pura-pura atau mic yang mainan gitu, nggak mau. Jadi pakai mic, saya panggilnya mic diva juga. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Berikut ada deretan anak artis yang ikuti jejak orang tuanya. Mulai dari Ruben dan Thalia, Anang dan Arsy, Giselle dan Gempi, hingga Krisdayanti dan Amora. Kita doakan ya pemirsa, semoga mereka tetap terus berprestasi dan juga membanggakan kedua orang tuanya.
Selanjutnya kita intip deretan artis yang sakit hingga alami perubahan fisik. Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Kiss.